Sahabat AZ, ini kita akan mulai terus membuka file-file yang bisa dikatakan sebagai rekam jejak ya, untuk terus meyakinkan bukan kepada sahabat SZ channel semua, karena saya yakin kalau sahabat-sahabat SZ itu sudah firm, sudah fix setelah melalui proses menyandingkan dan membandingkan, kan begitu ya, berbulan-bulan bahkan mungkin dalam 1 tahun ke belakang sudah final Anies yang terbaik insya Allah. Maka tugas kita adalah membuat sahabat-sahabat kita yang lain yang belum memilih Anies untuk diperlihatkan rekam jejaknya. Nah, ini tugas kita semua. Maka dari itu, selain kita membahas tentang aspek-aspek yang sifatnya hot news, tapi kita juga akan membongkar file-file lama, kurang lebih begitu ya. Dan ini menarik, kita akan coba membongkar kisah-kisah lama Anies Baswedan untuk kemudian menjadi sebuah catatan sejarah yang bisa kita perlihatkan pada kawan-kawan kita yang lain. Kalau sahabat AZ lihat ini gambarnya, ini merinding. Kata-kata 29 tahun yang lalu tentang Anies kejadian hari ini. Ini kalau bahasa Mas Wija itu yang fotonya ada di sebelah saya, ini barangkali inilah yang disebutkan dengan garis tangan. Di luar dinamika yang begitu tajam, di luar kemudian kontroversi yang muncul, termasuk penjagalan-penjagalan, kita lihat lolos satu demi satu, lolos itu. Gitu. Siapa sangka Pak Anies bisa menjadi capres? Tidak ada. Karena mereka yang kubu sebelah sono yakin 100% Anies gagal nyapres. Karena kalau Anies nyapres peluang menangnya sangat besar. Nah ternyata berhasil nyapres. Maka dilakukan cara-cara lain. Bahkan Anies Baswedan pernah dijegal di Bandung, di Gedung Indonesia Menggugat, izin sudah ada, ternyata tiba-tiba dibatalkan. Kemarin kejadian lagi di NTB. Luar biasa. Dan saya kira ini akan kejadian terus di kota-kota lain. Maka dari itu, ini menjadi sebuah sinyal. Ketika kekuasaan tidak mau melakukan perubahan, takut berubah, maka kemudian di titik itulah kita harus merasa yakin bahwa perubahan itu betul-betul dibutuhkan. Kenapa? Karena yang tidak mau terjadinya perubahan itu akan mengganggu eksistensi mereka, akan mengganggu keuntungan-keuntungan mereka. Nah, jadi kita akan coba lihat ada video pendek ya yang menceritakan tentang bagaimana merindingnya ada kata-kata yang didiskusikan oleh kawan-kawannya Mas Anies Baswedan. Kemudian hari ini itu terjadi, terbukti satu demi satu. Satu demi satu ya, bukan 2 demi 2, 3 demi 3. Biasanya 1 demi 1. Tangga itu satu-satu. Makanya kalau dari tangga 1 kemudian loncat ke tangga 5. Nah ini yang kemudian kalau orang Sina bilang nanti potensi tijalikehnya besar. Dia bisa keseleo dan ngagubrak. Jatuh. Nah, itulah yang kita lihat terjadi di kubu sebelah. Adanya upaya pemaksaan. Tangga 1 juga belum selesai. Udah mau masuk tangga 7. Oke, langsung ya. Kita saksikan videonya. Menarik sekali ini. Merinding, obrolan 29 tahun yang lalu benar-benar kejadian sama Anies Baswedan. Akankah jadi presiden? Insya Allah. Itu juga pengalaman di DKI itu saya melihat itu banyak keberuntungan Mas Anies yang jangan-jangan ini garis tangan. Jadi gini Mas. Gimana tuh Mas Wija? Saya tidak hadir dalam meeting di tahun 1994. 1994? 29 tahun yang lalu. Oke. Jadi yang cerita teman saya namanya Elan Satiawan. Dia cerita meeting teman-teman ex aktivis UGM, kemudian intinya mendorong Anies jadi presiden. Itu tahun 94? 1994. Iya, berarti tahun 94 ya tuh. Itu ngomong kayak gitu ketika tahun 94? Iya, karena Indonesia nggak baik aja, Anies didorong menjadi presiden. Caranya gimana?
Pertama, jangan masuk partai. Karena waktu itu ya partai Golkar ini segala macam kan. Yang kedua, jadi gubernur DKI aja dulu. Ini 94 loh. Jadi presiden. Oke, peramal ya. Rutenya jangan masuk partai, jadi gubernur DKI. Nah, kita sekarang 2023. Yang poin pertama, jangan masuk partai. Ya, Mas Anies didukung partai tapi nggak masuk partai. Yang kedua, jadi gubernur DKI. Ya. Nah, makanya nih saya deg-degan nih. 30 tahun setelah 94 ini, 2024, poin ketiga terwujud nggak? Mas Anies jadi presiden nggak? Ini. Iya. Jangan-jangan ini garis tangan. Ya, luar biasa ya. 29 tahun yang lalu pernah disarankan Mas Anies untuk menjadi presiden. Bagaimana tahapannya? Jangan masuk partai. Jadi gubernur Jakarta dulu. Ini yang disebut menjadi sebuah target mimpi kita itu. Yuk kita belajar dari Anies Baswedan gitu ya. Kita tetapkan cita-cita kita, tujuan kita setinggi langit, kemudian upayakan secara maksimal. Saya yakin dalam porsinya kita masing-masing yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah motivasi besar. Mas Wijayanto Samirin, ya, sekretaris Dewan Pakar Timnas Amin, kemudian salah satu punggawanya dari tim substansi yang menyiapkan visi, termasuk yang menyiapkan visi misi dan sebagainya. Ini kawan dekatnya Mas Anies yang kemudian cerita tentang bagaimana sosok Anies Rashid Baswedan yang menurut kawan-kawannya ini 29 tahun yang lalu disebutkan cocok harus menjadi presiden. Sebaiknya menjadi presiden, caranya tidak perlu masuk partai, tapi jadi gubernur DKI dulu. Tidak masuk partainya sekarang, iya betul. Jadi gubernurnya, betul. Tinggal jadi presidennya ini. Yang tadi Mas Wija bilang saya deg-degan juga. Ya mudah-mudahan ini menjadi catatan mestakung. Ada teorinya begitu ya, semesta mendukung ketika gelombang perubahan dari masyarakat hari ini begitu tinggi.